Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para hadirin, saya Merin Agustin, sekaligus moderator pada Zoominar siang hari ini, menyambut Bapak Ibu semua. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, rezeki, dan kesempatan yang baik ini, sehingga kita semua bisa hadir di Zoominar siang hari ini. Zoominar kali ini bertemakan menjaga kesehatan mental orang tua dalam mengasuh anak. Bapak Ibu hadirin, narasumber yang kita hari ini Bapak R. Bagus Herwindro. Dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni, yang merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan beberapa buku, baik secara pribadi ataupun berupa antologi. Di samping itu juga sebagai seorang praktisi pemberdaya diri, konselor, holistic healer, dan juga sebagai penggagas komunitas Banyumili, yang melalui ruang diskusi telah memfasilitasi banyak orang untuk menemukan kesembuhannya secara holistik tanpa tergantung oleh siapapun, apapun di luar dirinya. Sehingga kemudian juga mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri. Berbagai workshop offline berbasis consciousness, energi psikologi, dan subtle energy, serta quantum framework yang diselenggarakannya terbukti telah banyak memicu transformasi kesembuhan dan juga kesadaran bagi para pesertanya. Termasuk juga menjadi inspirasi bagi para trainer yang telah mengikuti workshop tersebut untuk lebih memahami paradigma dari keilmuan yang telah dipelajarinya, hingga lebih bisa memperkaya materi yang dibawakannya, lebih kreatif dan bermanfaat bagi para peserta pelatihan mereka. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja Zoominar siang hari ini. Kepada Bapak R. Bagus Herwindro, kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar kali ini ya, yang pada kesempatan siang hari ini saya bawakan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Bagus Herwindro yang akan menyampaikan materi pada hari ini dengan tema menjaga kesehatan mental orang tua dalam mengasuh anak. Dan yang pertama kali saya harapkan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Baik Bapak Ibu, saya kira tema hari ini mungkin sangat menarik ya, karena kita sudah atau akan menjadi orang tua, tapi tidak banyak di antara kita yang mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang baik itu, bagaimana kita harus mengelola kepengasuhan kita dalam keluarga. Karena itu apa yang akan kami sampaikan pada siang hari ini semoga wawasan dari Bapak Ibu semuanya, dan semoga ini bisa menjadi manfaatan yang bisa langsung diaplikasikan dalam pengasuhan kita pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Baik Bapak Ibu semua, sebenarnya kesehatan mental orang tua ini masih sering terabaikan, sebagaimana yang tadi saya katakan di awal. Kenapa? Itu tadi, karena kebanyakan kita belum menyadari pentingnya pengasuhan yang baik pada keluarga kita, pada anak kita. Dan tentunya bagaimana pola kepengasuhan yang baik untuk anak kita, untuk keluarga kita, itu adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mempunyai kesehatan mental yang bagus. Sehingga apa? Sehingga saat kita mempunyai kesehatan mental yang bagus, saat kita mempunyai stamina emosional yang bagus, maka kita tidak akan banyak menimbulkan luka pada anak-anak yang kita asuh, ya. Karena apa ya? Kalau secara normal sih, memang orang tua itu kalau dia beban ya, tugasnya banyak. Selain mengasuh, juga harus mengurus keperluan rumah tangga, harus mencari nafkah dan sebagainya. Karena itu
bagaimana kita bisa mengasuh dengan sehat? Ya, kita sadari dulu diri kita. Jangan sampai kita ini masih keadaan luka. Kita masih dalam keadaan luka, kemudian kita mengasuh anak-anak kita. Artinya kalau kita masih terluka, kemudian kita mengasuh anak-anak kita, maka biasanya anak-anak kita pun akan cenderung terlukai oleh diri kita. Ya, nah ini patut disadari. Kenapa kok kita bisa menjadi orang tua yang terluka? Karena mungkin dulu kita juga diasuh oleh orang tua yang terluka yang juga tidak tahu bagaimana cara mengasuh yang baik. Dan orang tua kita bisa jadi juga diasuh oleh orang tua yang terluka juga sebelumnya. Jadi ini yang harus kita putuskan, ya, yang harus kita putuskan. Agar apa? Agar generasi setelah kita ke depannya itu menjadi generasi-generasi yang semakin berkualitas, ya, seperti itu. Problematikanya tadi, ya. Jadi jangan sampai kita terluka. Kita harus sembuhkan diri kita sendiri dulu, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita sadari. Kita harus kembali pada kita coba introspeksi, ya. Kita coba bermuhasabah melihat diri kita. Jadi yang perlu saya sampaikan sebenarnya gini, kita ini manusia itu sebenarnya punya dua sisi, ya. Kita sebagai human being atau sebagai spiritual being. Ini landasan yang penting, ya. Ini landasan yang penting bagi kita sebagai orang tua, ya. Jadi kita sadari dulu, kita sebagai manusia ini ada dua sisi. Ya, dua sisi ini tidak bisa salah satu. Jadi dua sisi ini ibarat koin dengan mata uang. Jadi kita ini berfungsi atau berkarakter sebagai human being, tetapi semestinya yang lain kita juga mempunyai sifat sebagai spiritual being. Apa bedanya? Nah, ini yang perlu kita tahu, ya. Apa bedanya? Sebagai human being, berarti apa? Berarti diri kita ini lebih kuat sisi manusia dari aspek fisik serta apa? Emosional. Ya, jadi sebagai human being, kita ini lebih didominasi, kesadaran kita ini lebih didominasi oleh kesadaran fisik dan kesadaran mental emosional. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita lebih didasari oleh kesadaran fisik, maka hidup kita akan jadi tegang. Ya, karena apa? Karena karakter fisik ini kan termasuk karakter, jadi resiprokal, ya. Jadi ego dengan body itu resiprokal. Resiprokal itu apa? Resiprokal itu hubungannya adalah saling terkait, saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa lepas. Nah, karakter ego sendiri, karakter kesadaran tubuh fisik itu sendiri, dia akan selalu mencari kenyamanan-kenyamanan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sehingga kalau urusannya sudah masalah fisik, ini motif utamanya adalah untuk apa? Survival, bertahan hidup. Sehingga setiap hari kita kalau terserap dalam dominasi human being, maka kita akan terkondisikan pada dalam dua kondisi. Kalau nggak fight, ya flight. Ya, kalau nggak fight, ya flight. Artinya apa? Fight itu bertarung. Kan survival nih. Bagaimana caranya saya bertahan hidup? Ya saya harus bertarung. Saya harus bersaing. Saya harus memenangkan pertarungan ini dan seterusnya. Atau flight, apa? Saya melarikan diri. Karena saya lelah secara lahir batin, secara mental, emosional saya lelah, saya mencari pelampiasan. Saya mencari pelarian. Itu kondisinya. Sehingga apa? Hidup kita tegang. Kita nggak pernah relax, kita nggak pernah santai. Fight or flight secara terus-menerus. Jika kita berada dalam dominasi kesadaran human being. Artinya dalam kondisi fight or flight, mental kita juga cenderung terganggu. Kenapa? Karena apa? Karena kalau human being ini jantungnya adalah kecemasan. Ya, jantungnya adalah kecemasan. Sekali lagi, kalau human being, jantungnya adalah kecemasan.
cemas nggak bisa makan, jelas cemas nggak bisa nyekolahkan anak, cemas nggak bisa hidup enak, takut akan penderitaan, takut akan rasa sakit, penyakit, dan terutama takut akan kematian. Ini adalah karakter dari human being yang jantungnya adalah kecemasan. Sehingga kalau kita didominasi oleh kesadaran human being ini, artinya apa? Pola kepengasuhan kita juga dilandasi oleh kecemasan-kecemasan itu tadi. Sehingga apa? Kecemasan itu juga akan menurun pada anak-anak kita. Mereka merasa tidak aman dalam pengasuhan kita, pengasuhan kita. Karena apa? Kita menjadi temperamental, kita menjadi emosional, kita tidak bisa rileks untuk menerima anak-anak kita. Kita selalu menuntut ini itu yang menjadi karakter dari isi dunia. Ya, karena apa? Itu tadi kembali lagi survival, bertahan hidup berarti harus apa? Harus ada yang dicapai, harus ada pencapaian, harus ada pride, kebanggaan, harus ada kelihatan yang kasat mata sebagai hasil dari apa katakanlah perjuangan kita. Itu kalau kita ditengarai oleh kesadaran human being. Tetapi patut diingat bahwa di sisi lain kita itu sebenarnya sebagai makhluk spiritual juga. Jadi ada spiritual being. Kalau tadi human being itu jantungnya adalah kecemasan, maka spiritual being ini jantungnya adalah cinta. Ya. Maka kita coba introspeksi. Ya. Kita paham nggak sih bahwa sebenarnya kita ini makhluk spiritual dengan pengalaman kemanusiaan, bukan manusia yang mencari pengalaman spiritual. Ini kebalik. Kenapa? Karena hakikat diri kita yang menjadi inti dari diri kita bukan jasad ini, bukan tubuh fisik ini, bukan mental emosional ini, tetapi ruh kita, spirit kita. Ya, jadi inilah sisi spiritual being kita yang jantungnya adalah cinta. Karena Tuhan menciptakan kita juga dengan cinta. Artinya sebenarnya kalau kita mau mengelola kesadaran human being kita, maka di dalam hati kita, di dalam tubuh kita itu penuh dengan cinta. Dan dengan modal cinta itu seharusnya kita melakukan kepengasuhan kepada anak-anak kita. Biar mereka juga tumbuh dalam atmosfer cinta. Ya, sehingga pertumbuhannya, perkembangannya, baik fisik, mental, emosional bisa menjadi optimal karena mereka mempunyai rasa aman. Jadi kalau jantungnya adalah cinta, kalau yang kita sadari adalah, oh iya, aku ini kan punya sesuatu yang inti, yaitu sisi spirit, bukan hanya fisik, bukan hanya emosi atau bukan hanya perasaan. Saya punya sisi spirit yang penuh cinta. Maka kita bisa melakukan apa? Pola interaksi yang positif bagi anak-anak kita. Kita bisa menciptakan sebuah atmosfer pendidikan yang nyaman, yang aman, yang tidak otoritatif. Ya, otoritatif itu sifatnya human being. Karena human being sekali lagi survival. Jadi itu sangat otoritatif. Tinggi-tinggian level, tinggi-tinggian pencapaian. Karena dasarnya adalah kecemasan tadi. Nah, kalau kita mampu menghadirkan cinta, kita mampu menghadirkan sisi spiritual dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih rileks menghadapi kehidupan ini, tidak fight or flight. Jadi semuanya lebih bisa kita kelola dengan common sense yang baik, ya, dengan akal, dengan nurani, ya. Sehingga kita bisa menciptakan, sekali lagi, menciptakan atmosfer cinta dalam kepengasuhan kita kepada anak kita. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana merefleksikan cinta ini dalam kepengasuhan? Ya, bagaimana merefleksikan cinta dalam kepengasuhan? Sebenarnya cukup mudah, meskipun ya tidak semudah kalau hanya mengatakannya, kalau hanya mengucapkannya. Ya. Jadi pola pengasuhan itu yang penting kan adalah pendampingan.
kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa pola pendampingan ini harus berdasarkan cinta. Nah, anak-anak kita itu kalau kita pahami, mereka juga mempunyai tangki cinta. Ibarat kita punya gadget ya, punya HP. Itu kan harus dicas biar baterainya penuh, powernya penuh sehingga bisa memfungsikan seluruh proses yang ada di HP kita. Seluruh aplikasi bisa berjalan dengan normal karena powernya penuh. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau kita ingin menumbuhkan mereka secara optimal, maka jangan tulari mereka dengan kecemasan-kecemasan kita. Sehingga itu tadi, kita introspeksi. Kita sembuhkan kecemasan kita gantikan, kita lingkupi dengan cinta. Karena apa? Karena hanya cinta yang bisa menyembuhkan luka, membasuh derita, dan menyatukan segala beda. Nah, karena itu, ayo kita landasi pengasuhan kita pada anak-anak dengan cinta. Mereka punya tangki cinta yang perlu dicas dari orang-orang dewasa sekitarnya, terutama dari mereka yang mengasuh. Ya, tentunya secara default, secara standar yang mengasuh ya orang tuanya, ayah bundanya. Kecuali dalam kondisi khusus ya, kita ini ngomong yang standar. Ya. Jadi dari para pengasuh mereka lah yang dalam konteks ini adalah orang tua, kedua orang tua. Maka kedua orang tua inilah yang wajib untuk mencas tangki cinta, baterai cinta pada diri anak-anaknya. Sehingga apa? Sehingga ya kita harus terus melakukan pendampingan, dan tidak hanya pendampingan saja. Bagaimana cara kita mengisi tangki cinta pada anak-anak? Kita harus mengenal apa yang dinamakan dengan bahasa cinta. Ya. Jadi setiap anak itu mempunyai bahasa cinta yang berbeda. Demikian juga dengan kita. Nah, kita paham nggak bahasa cinta itu apa? Kalau sudah paham, kita paham nggak bahasa cinta kita apa? Bahasa cinta anak kita apa? Ini harus match. Ya, ibarat HP ini perlu dicas. Kalau portnya ini misalnya Type-C, maka chargernya juga harus Type-C. Kalau portnya ini pakai micro USB, maka chargernya juga harus micro USB biar match, biar powernya bisa masuk. Ya, karena itu berikut ini akan saya sampaikan secara singkat. Apa sih bahasa cinta bagi anak-anak kita? Jadi bahasa cinta itu satu ada sentuhan. Ya, bahasa cintanya sentuhan. Anak itu mungkin senang dibelai, dielus. Itu bahasa cinta pertama itu dengan sentuhan. Ya. Kemudian yang kedua dengan kata-kata pendukung. Jadi anak itu senang kalau diapresiasi, dipuji. Dan ini jangan diasumsikan bahwa kadang orang tua itu apa? Memberlakukan cinta yang bersyarat. Cinta yang bersyarat itu apa? Ya kalau misalnya gini, katakanlah gini ya, kita mungkin maksudnya baik ya, memotivasi anak-anak. Nanti kalau kamu jual ke kelas, nanti ayah belikan ini. Ternyata kita bersyarat. Kenapa sih kalau kita memberi ke anak dia harus melakukan ini? Itu namanya cinta yang bersyarat. Ya. Nah itu mungkin menurut orang tua benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Anak akan merasa diabaikan. Berarti orang tua aku nggak sayang. Sayang kalau aku cuma gini aja ada syaratnya. Ya. Jadi yang kedua ini adalah kata-kata apresiasi. Itu jangan hanya kalau misalnya anak dapat nilai bagus, oh kamu pintar, enggak. Bahwa kebaikan seorang anak, kualitas seorang anak itu kan tidak hanya dari nilai-nilai akademisnya saja, tapi bagaimana dia berperilaku, dia bersikap, dia memutuskan apapun yang dia tindakan, itu memang selayaknya kita beri apresiasi. Dan mungkin anak-anak kita itu salah satunya bahasa cintanya ada dengan kata-kata apresiasi ini. Misalnya dia keluar dari kamar, lampu nggak dipakai, dia matikan saklar. Itu kan suatu hal yang positif. Kita berikan apresiasi.
dengan pujian, ya. Ah, pinternya anaknya ayah, gitu. Gitu. Jadi ada yang sentuhan fisik, ada yang dengan kata-kata. Yang ketiga ada bahasa cinta yang itu adalah bahasa cinta adalah waktu yang berkualitas. Ya, waktu berkualitas. Jadi anak ini pengennya itu apa ya, face to face dengan orang tuanya, dengan mamanya, dengan papanya, punya waktu berkualitas di mana dia bisa bercerita secara utuh, secara penuh, mengungkapkan apapun yang dia alami sepanjang hari. Ada yang seperti itu, jadi nggak mau dia kalau kita misalnya ngobrol sama mereka, kemudian kita sambil main HP, sambil apa, itu mereka tidak mau. Ya. Kemudian ada yang keempat, ya, yang keempat. Jadi yang tadi pertama adalah sentuhan fisik, yang kedua dengan kata-kata pendukung, yang ketiga dengan bahasa singkatnya adalah waktu berkualitas, kemudian yang eh, keempat adalah pemberian hadiah. Ya. Jadi ada mereka itu yang bahasa cintanya kalau diberi sesuatu, adalah dibawain apa, jadi bukan sesuatu yang mahal gitu. Jadi misalnya orang tua dari bepergian pulang ke rumah ingat anaknya, oh sukanya apa misalnya ya, apalah gitu ya, mampir diberikan makanan, itu mereka suka sekali dan mereka merasa wah ini orang tua aku sayang deh sama aku dibawain makanan loh, itu excited mereka. Ya. Kemudian yang kelima ini adalah eh, tindakan layanan. Jadi ada lima, ada tindakan layanan. Nah, tindakan layanan ini apa ya? Kita melayani orang tua kita. Oke, kita melayani anak-anak kita sebagai orang tua. Ya. Nah, biasanya seorang anak itu kalau masih bayi, mereka dapat lima-limanya. Pasti kan kalau bayi disentuh, digendong kan sentuhan fisik. Ya kan? Kemudian kata-kata di anaknya siapa yang digandeng banget itu kan kata-kata pendukung. Ya kan? Kemudian yang ketiga, apa waktu berkualitas kan seorang bayi kan pasti punya waktu berkualitas sama ibundanya terutama sama ayahnya kan. Nggak mungkin enggak. Kemudian apa yang keempat pemberian hadiah pastilah anak bayi itu kalau dikasih pernak pernik itu kan pemberian hadiah. Kemudian yang kelima tindakan layanan ya mereka belum bisa ngapa-ngapain jadi semua kita layanin kan mulai ngasih makan masih memberi mimi mandi itu semuanya. Tapi saat anak ini sudah beranjak mulai balita, nah ini kemudian lima-limanya ini kadang terabaikan. Nah, tugas kita sebagai orang tua memahami itu bahasa cinta itu berarti ada lima. Ya, bahasa cinta itu ada lima. Kita lihat diri kita sendiri dulu. Bahasa cintaku apa sih? Aku lebih suka apa? Lebih suka dengar kata-kata, atau lebih suka dikasih hadiah, atau lebih suka apa namanya waktu berkualitas, atau lebih suka dengan sentuhan fisik, atau lebih suka dilayani. Itu kita harus paham dulu. Ya. Dan kepahaman ini untuk apa? Untuk mencegah kita memaksakan bahasa cinta kita kepada anak-anak. Ya kan? Nah, kalau kita sudah paham, baru anakku ini apa ya bahasa cintanya, kan gitu ya. Anakku ini apa bahasa cintanya? Oh dia, misalnya kalau saya bahasa cinta saya sentuhan. Anak saya ternyata bukan. Anak saya itu lebih bahasa cintanya adalah apa namanya kata-kata dukungan. Ya jadi jangan menyentuh untuk mengekspresikan cinta kita nggak match. Ya beri apresiasi. Jadi memadu padankan kita yang menyesuaikan anak kita gitu ya kita yang menyesuaikan bahasa cinta kita dengan anak kita dan jangan lupa di samping 5 bahasa cinta itu tadi mestinya ada plus satu. Plus satunya apa? Tatapan mata. Ya, tatapan mata. Kita mengapresiasi dengan kata-kata tatap mata. Kita menyentuh tatap matanya. Kita apa tadi memberikan hadiah tatap. Kalau jiwa kita penuh cinta, tatapan kita juga penuh cinta, maka akan nyambung. Anak akan merasa anak, anak merasa terlindungi. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu cuma satu, rasa aman. Jangan sampai dia lebih aman, dia merasa lebih aman, lebih nyaman kalau di circle teman-temannya. Ini kan bahaya. Nah, kita kan nggak bisa kontrol. Dia sudah keluar dari rumah, dia melakukan hal-hal yang mungkin kurang tepat.
tidak benar di lingkungan teman-temannya, kita bisa. Nah, jadi ciptakan atmosfer cinta dalam keluarga, ciptakan atmosfer cinta dalam pola kepengasuhan. Biar apa? Biar mereka merasa aman, biar mereka merasa nyaman. Ya, jangan lupa setiap ekspresikan cinta dalam 5 bahasa tadi ditambah satu apa? Tatapan mata. Mata itu adalah jendela jiwa. Saat kita benar-benar sepenuh hati dampingi mereka, menciptakan atmosfer pendidikan yang bagus di dalam keluarga. Kita mengekspresikan cinta kita yang dilambari oleh tatapan mata. Mereka akan merasa aman. Mereka akan merasa nyaman. Sehingga dengan demikian apa? Proses tumbuh kembang mereka akan berjalan secara optimal. Ya. Dan tentu saja proses tumbuh kembang yang optimal ini sangat mempengaruhi apa? Sangat mempengaruhi kualitas dari intelektual mereka, intelijensia mereka. Ya. Sangat mempengaruhi kualitas intelijensia mereka. Sebab apa? Anak-anak yang mengalami trauma di masa kecil, atau yang kemudian dikenal sebagai ACEs, Adverse Childhood Experiences, ya, trauma di masa kecil, mereka biasanya akan mengalami gangguan fisik, gangguan perilaku, dan kelambatan intelijensi. Ini sangat pengaruh. Ya. Jadi sekali lagi sebagai orang tua kita harus benar-benar menjaga kesehatan mental kita dengan paham dulu, introspeksi. Apakah aku ini lebih didominasi oleh human being atau spiritual being? Kalau human being, jantungnya adalah kecemasan. Dan tentu saja para orang tua yang jantungnya adalah kecemasan, yang hidupnya ditenagai oleh kecemasan, pasti akan menciptakan lingkungan atau atmosfer pendidikan dalam keluarga yang sangat-sangat tidak nyaman. Tapi sebaliknya, kalau kita bilang, oh iya, ternyata selama ini aku ini deh, jantung motivasi dasar dari kehidupanku adalah kecemasan. Aku tiap hari selalu dalam kondisi fight or flight. Harus ada diri. Ya, harus ada diri. Kalau itu yang terjadi, maka apa? Ada beberapa gangguan yang ada dampaknya. Ya. Kalau orang tua kemudian ditenagai terus-menerus oleh kecemasan, ya mungkin dia mengalami dysfunction. Dysfunction ini kan tidak berfungsinya mental emosionalnya secara tepat. Ini apa? Mungkin tidak bisa mengontrol kemarahannya. Anaknya berkeliru sedikit langsung ditabrak, kan gitu ya. Atau juga deviance. Sudah deviance ini kan penyimpangan perilaku. Sudah benar-benar tidak hanya tidak bisa mengontrol emosinya, tetapi apa? Sudah mengalami penyimpangan perilaku. Atau mungkin juga orang tua mengalami distress. Jadi stres ini sebenarnya tidak hanya bermakna negatif ya. Stres ini sesuatu yang bagus karena setiap kita tuh selalu mengalami stres. Ya. Wajar dalam kehidupan ini selalu ada tantangan. Dan setiap tantangan selalu ada stres. Cuma masalahnya yang gini, stres ini ada dua kategori. Ada yang distress, ada yang eustress. Nah gitu. Nah kita masuk kategori yang mana? Jangan sampai kita stres tapi sifatnya distress, itu tidak memberdayakan sehingga kita mungkin jatuh pada apa? Kedukaan, putus asaan, ya itu namanya distress. Lanjutannya jadi depresi. Tapi kalau eustress itu stres yang bagus, apa? Stres yang membangkitkan semangat kita. Misalnya kita ada ujian, ada cobaan, nah ini kesempatan aku naik level kan gitu kan, ada challenge. Itu stres juga, tapi stres dalam kategori yang bagus, yaitu eustress. Ya, jadi sekali lagi stres itu tidak hanya berkonotasi negatif, ada yang positif juga, ada namanya distress, ada yang namanya eustress. Ya, atau kemudian
Ah, kalau kita sudah benar-benar tidak bisa menguasai diri, otak kita, pikiran kita, kita sudah penuh overthinking, overcome. Ini sudah danger, ya. Ini sudah danger. Ini sudah bahaya. Maka apa? Maka kita harus meminta bantuan pada akhirnya. Ya, kita bisa datang ke psikolog untuk bisa berkonsultasi tentang kondisi kejiwaan kita agar segera tersolusikan. Ya. Ini bahayanya kalau orang tua didominasi oleh sisi human being-nya yang jantungnya adalah kecemasan. Maka kalau kita paham itu, ini berarti aku harus berubah. Jangan sampai aku melukai anak-anakku, menyebabkan tumbuh kembang mereka tidak optimal. Aku harus naik level, aku harus pindah kuadran. Kuadran human being menjadi kuadran spiritual being yang jantungnya adalah cinta. Ya, seperti itu. Sehingga sekali lagi bukan anaknya yang keliru, tapi bagaimana orang tua yang bisa menempatkan pola asuhnya, yang bisa menempatkan pola pendidikannya untuk anak, agar anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Karena itu memang secara default ya, kehadiran kedua orang tua itu sangat-sangat penting antara ayah sama ibu. Ibu yang memberikan, seorang ibu memberikan pendidikan dasar, pendidikan yang pertama bagi putra putrinya dengan cinta tentunya. Dan kehadiran seorang ayah itu yang memberikan rambu-rambu, memberikan batasan-batasan untuk menciptakan anak-anak dengan pribadi yang pribadi dengan akhlak yang mulia. Jadi ayah itu lebih berperan untuk memberikan rambu-rambu, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini batasannya ini batasannya ini. Tentu saja batasan-batasan ini bukan tidak boleh kita lakukan, harus kita lakukan biar anak bisa membedakan, jangan semuanya di-loss. Ya. Tapi bukan berarti yang tidak boleh itu kan batasan-batasan kalau kita sering menakut-nakuti, jangan gini loh, nanti gini, jangan gini loh, nanti gini. Nah, itu otoritatif. Karena cuma dilarang tanpa ada argumentasinya sama sekali. Ya kan? Sama kayak tadi, saat seorang orang tua kemudian kondisi mentalnya tidak bagus karena kecemasan, yang kemudian dia bisa stres atau kemudian dia mengumbar amarahnya dengan tanpa kontrol, ini sangat melukai anak. Meskipun kadang penyebabnya sepele, karena orang tua itu mungkin lebih banyak marah karena hal-hal yang tidak dia suka, bukan karena sesuatu yang keliru kan gitu. Karena dia tidak suka anaknya gini-gini, dia marah. Padahal yang dilakukan anaknya belum tentu suatu hal yang keliru. Hanya sebatas dia nggak suka gitu aja. Ini yang patut disadari, menjadi bahan introspeksi untuk orang tua. Apakah marah saya ini karena si anak keliru, atau hanya karena saya nggak suka? Ini tanda tanya benar besar yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri sebagai orang tua. Dan yang kedua, kalau masalah marah ini, saya selalu belajar untuk marah tanpa amarah. Jadi bahasanya itu marah tanpa amarah. Karena kalau marah tanpa amarah, itu artinya marah ini media komunikasi. Jadi marah itu suatu teknik komunikasi untuk menyampaikan sesuatu bahwa ini kurang pas, ini kurang tepat. Karena itu marah itu untuk kepengasuhan sebaiknya, dan memang menurut saya harus, jangan sampai disertai dengan amarah. Nah, kalau marah itu kan berarti masih logis, ada argumentasinya. Tapi kalau amarah sudah lepas dari argumentasi, yang penting marah, nggak ada argumentasinya, sudah kehilangan akal. Makanya kalau orang marah itu kan seperti orang yang gila, karena kehilangan akal. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mampu berargumentasi kenapa kok dia harus kok marah. Yang penting marah. Itu kalau marah dengan amarah gitu. Jadi kalau marah disertai amarah, artinya yang ada dalam kesadaran batin seseorang
itu hanyalah satu hal. Apa itu yang satu hal? Bagaimana saya melampiaskan kemarahan saya. Nah, kalau itu yang menjadi karakter orang tua pada kepengasuhan anak, ya sudah selesai. Karena anak pasti akan terluka dengan sangat. Nah, maka tadi saya katakan, marahlah tanpa amarah. Agar kita juga berjeda. Kenapa kok saya marah? Apa yang membuat marah? Apakah saya hanya sebatas tidak suka? Atau memang itu ada sesuatu ketidaktepatan? Kalau sudah marah mau ngapain? Oh, mau ini alasan kita gitu. Kalau sudah mau ngapain? Ditanya terus, dikejar terus. Itu adalah teknik untuk kita mengelaborasi situasi perasaan kita sendiri. Kita sadar bahwa kita sedang mengalami suatu emosi tertentu yang dalam konteks ini adalah marah. Maka kita elaborasi. Kita berdialog dengan diri sendiri. Apa sih kok aku marah? Emangnya penting marah? Alasannya apa? Emang itu tidak boleh. Terus kalau aku sudah marah, terus ngapain? Mau apa? Oh, mau gini-gini. Iya, terus mau apa? Mau gini-gini. Sehingga itu kita kejar dalam diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan jawaban bahwa haruskah kita marah. Nah, itu. Tapi kalau marah dengan amarah, sudah nggak ada proses logis seperti itu, nggak ada. Yang ada hanya satu. Bagaimana cara saya melampiaskan kemarahan saya. Oh, itu bahaya. Ya. Jadi memang sebagai orang tua itu kita harus berjiwa yang lapang. Karena orang tua itu kalau saya pakai istilah Jawa kan ngomong ya. Ngomong itu apa? Ngomong itu menampung, ngomong itu membopong, menggendong. Itu yang harus dipunyai oleh orang tua. Sifat ngomong. Jadi ngomong itu ibarat apa ya? Ibarat dapur ya, yang bisa merangkaikan, mensinergikan apapun yang di situ, baik bumbu ataupun bahan masakan, yang kemudian itu tersaji dengan enak. Jadi itu ngomong itu sifatnya menampung, mengelola, mensinergikan segala situasi dan kondisi yang ada agar apa? Outputnya lebih bagus, outputnya lebih baik. Jadi dalam hal kepengasuhan yang paling penting adalah kesadaran orang tua. Tentunya kesadaran orang tua ini berpengaruh dalam menumbuhkan kesehatan mental emosional dari orang tua itu sendiri. Bagaimana kita bisa mencetak generasi penerus kita menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang mempunyai moralitas yang tinggi, mempunyai akhlak yang mulia. Jika kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah berkaca diri, sudahkah kita seperti itu? Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya menuntut mereka untuk suatu kualitas, tapi lalai mempertanyakan kualitas itu sendiri pada diri kita. Ya, gitu. Nah, mungkin ini ada satu video yang bisa kita saksikan bersama. Silakan disaksikan dulu. Para perempuan gitu ya, moms, bunda, ingatlah bahwa energi di rumah tangga itu paling besar adalah dari istri, ya, dari kamu para perempuan. Kalau kamu tidak menjaga kesehatan mentalmu, maka agak susah. Hanyalah seorang ibu yang bahagia. Sekali lagi ya, hanyalah seorang ibu yang bahagia, bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang perfect, bukan ibu yang superwoman, ya. Hanyalah ibu yang bahagia yang bisa membesarkan anak-anak dengan kecerdasan emosi yang baik juga. So mau anak-anaknya cerdas secara emosi juga kan, mau anak-anaknya sehat mental, mau juga semua dinamikanya juga oke kan. Nah, kamu harus mengutamakan dulu bahagia. Sekali lagi ya, self love bukanlah selfish. Jangan lupa, karena orang suka jadi selfish. Ya udah deh, aku mau self love, aku mau beli baju termahal yang aku mau, aku nggak pernah belanja baju semahal ini. Tanda tanya. Iya nggak sih? Self love tuh beda loh dengan selfish ya. Apalagi bagi mereka-mereka udah ngerasa, udah dah, aku jarang nih diperhatikan sama suamiku, aku jarang nih kayak gini, tapi nggak pernah minta bantuan. Kalau misalnya dikasih bantuan, disalah-salahin terus pasangannya. Nah, ada juga yang kayak begitu. Jangan seperti itu ya. Self love artinya oke, ya, saya akan punya waktu untuk diri saya, karena saya sadar kebahagiaan saya itu penting untuk kebahagiaan seluruh rumah. Ingat juga kalau we are human,
Yes. We need True. connection, Yep. ya, connection antara pasangan juga gitu. Kemudian juga kita tuh makhluk sosial, kita nggak akan bisa semuanya sendiri. So it's okay to ask for help. Just ask your partner aja gitu loh. Oke, baik, Bapak Ibu semua, saya kira itu ya yang mungkin tadi sudah tersampaikan semua. Kemudian bisa menjadi bahan untuk kita menilai diri, ya, untuk kita menilai diri. Sudahkah aku mempunyai kesadaran mental yang bagus? Aku mempunyai kesehatan mental yang bagus sehingga aku cukup mumpuni untuk mengasuh keluarga, untuk mengasuh anak-anak. Saya kira gitu Bapak Ibu semua. Mungkin setelah ini kita buka ruang diskusi, mungkin ada yang boleh kita diskusikan, silakan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita telah menyampaikan materi dengan baik dan sangat jelas kepada kita semua. Berikutnya saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja raise hand atau ketik di kolom chat. Terima kasih. Cukup jelas semuanya? Silakan. Sebenarnya untuk masalah parenting ini banyak hal yang bisa kita bahas karena setiap anak itu mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai kemampuannya masing-masing, dan itu sangat dinamis dalam keluarga ya. Antara anak pertama, kedua, dan seterusnya itu sangat berbeda. Dan yang perlu saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai itu kita banding-bandingkan ya. Karena setiap anak, setiap individu mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri, dan itu wajib kita apresiasi semua. Karena bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak kita, sehingga kita punya kewajiban untuk memberikan fondasi yang kuat bagi kedewasaannya, bagi masa depannya dengan apa? Dengan akhlak, moralitas, sehingga ibarat kita itu bermain layangan, kita cukup sebagai orang tua cukup tarik ulur, dan seterusnya. Ya, jadi tidak otoritatif, tapi kita posisikan bahwa anak itu diri kita. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita, bagaimana begitu pula kita bisa menghargai anak kita. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita, seperti itulah yang harusnya kita lakukan pada anak kita. Sehingga saat layang-layang ini putus, meskipun tidak kita harapkan, dia akan tahu di mana dia harus berjalan untuk pulang. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau memang mungkin sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan, mungkin sesi ini bisa kita akhiri dengan suatu kesimpulan. Silakan Pak Maria. Baiklah para hadirin, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah menjaga kesehatan mental orang tua dalam mengasuh anak adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan seluruh keluarga. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, orang tua dapat menjalani peran mereka dengan lebih baik lagi dan menikmati proses pengasuhan dengan lebih bahagia. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Sebagai informasi, kami hadir kembali pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan tema menanamkan moralitas pada anak sejak usia dini. Saya Melita Agustin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.